Penginjil Yohanes dengan gaya cerita puitis dan simbolis menyajikan bahasa simbolis tentang ranting dan pokok anggur. Melalui bahasa simbolis, Yohanes menerangkan corak relasi personal antara Tuhan dan manusia, sebuah relasi yang utuh dan tak terceraikan. Yesus yang adalah pokok anggur menjadi pemelihara utama untuk menjaga keharmonisan relasi ini. Akan tetapi, kita sebagai manusia cenderung mengkhianati, bahkan berusaha merusak relasi yang sudah terjalin antara kita dan mereka. Setidaknya ada dua kecenderungan yang tanpa kita sadar sedang merenggut kemapanan hidup kita secara khusus, hidup berkomunitas. Pertama, kesadaran yang dangkal memahami komunitas sebagai rumah yang terungkap melalui tindakan manipulatif dengan memposisikan komunitas sebagai hal bukan rumah. Atau secara konseptual, identitas hidup komunitas hanya sebagai label musiman, bukan menjadi spiritualitas harian. Akibatnya, orang merasa betah dan nyaman ketika berada di luar komunitas dan kurang merasa inherent dengan komunitas sendiri. Komunitas sendiri dijadikan halte persinggahan, sedangkan komunitas lain dijadikan rumah penyaman untuk bernaung. Untuk konteks lain semisal, kita merasa betah berada di dalam kamar daripada melibatkan diri untuk aktif mengikuti kegiatan komunitas. Dengan bahasa yang lebih santun, dalam diri kita terdapat suatu gagasan sama-sama tentang komunitas yang menimbulkan ambiguitas tentang siapakah kita dan nilai-nilai hidup apa yang perlu kita hayati dalam kehidupan komunitas. Kedua, sikap membentengi diri yang kuat. Fenomena real yang sering terjadi adalah kita merasa bahwa tidak kehadiran kita dalam hidup komunitas merupakan hal biasa-biasa saja. Semisal cara makan bersama, bekerja bersama, dan berdoa bersama. Atau jika dibahasakan dengan rumusan ekstrim, hidup seturut keyakinan sendiri. Kebiasaan ini menimbulkan dikotomi yang aktif, di mana di satu sisi biasanya ini mendatangkan kenyamanan bagi diri sendiri, namun di lain pihak menimbulkan keresahan bagi komunitas. Kita berkuar-kuar menyampaikan penghargaan kepada umat tentang kualitas-kualitas hidup komunitas. Namun, dalam waktu bersamaan, kita hadir sebagai algojo yang merajai umat Allah dengan nasihat-nasihat saleh tanpa kesaksian diri. Ini sebuah anomali klasik yang menggambarkan keterpisahan antara kita sebagai ranting dengan Kristus sebagai pokok anggur. Kita terjebak dalam situasi dilematis karena kita enggan membangun relasi dengan Tuhan yang berdampak pada perekatan relasi dengan sesama dan menjadi penggerak bagi kehidupan komunitas dan karya misi. Situasi ini digambarkan secara jelas oleh penginjil Yohanes bahwa barang siapa yang tidak tinggal dalam Kristus, ia dibuang seperti ranting dan menjadikan. Konfrater sekalian, berhadapan dengan dua kecenderungan ini, bacaan Injil yang kita renungkan dan spiritualitas Bapak sendiri, hemat saya bisa dijadikan sebagai seruan profetis untuk memetakan jalan pulang bagi kita yang terlempar dalam keasingan diri di tengah hidup komunitas. Penginjil Yohanes menggambarkan relasi antara kita dengan Tuhan melalui umpamaan ranting dan pokok anggur. Ranting tidak akan berbuah tanpa tinggal dalam pokok anggur. Kata berbuah menggambarkan sebuah proses di mana untuk bisa berbuah sebuah ranting mesti menimba kekuatan dan mendapat asupan gizi dari pohon. Dan buah yang dihasilkan itu mesti diperlihatkan dan dibagikan kepada sesama agar setiap orang mengenal pohon.
hendaknya kita berusaha menghayati hidup komunitas menurut cita-cita itu yang kita wartakan kepada orang lain. Senada dengan itu, dalam buku sejarah Serikat Sabda yang dituliskan oleh Dr. Fritz Purnomo, diterangkan bahwa Adolf Jansen menginginkan pengikutnya memiliki kemandirian dan mengharapkan agar kita sebagai anggota SPD dengan sukarela menyesuaikan diri dengan komunitas dan menggunakan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan bersama. Kriteria terpenting untuk suatu panggilan adalah cinta akan doa, rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama. Sebagai bukti kesungguhan berdoa, itu akhirnya membuahkan cinta yang rela mengenai sesama. Konfrater sekalian, mengidealkan komunitas sebagai rumah bagi kita sebagai anggota Serikat Sabda mengandaikan bahwa pertama-tama setiap anggota menyadari bahwa komunitas merupakan tempat di mana orang saling berrelasi satu sama lain secara keluarga, ada kedekatan satu sama lain, saling berbagi nilai-nilai kehidupan dan ide-ide. Dengan corak yang khas seperti ini, komunitas tidak hanya menjadi lahan untuk menciptakan nilai-nilai persaudaraan dan keluarga, melainkan juga menciptakan ruang kritis yang berarti terhadap kebaikan hidup komunitas. Bercermin pada inti refleksi Injil Yohanes, saya ingin menunjukkan dua utama hidup dari pendiri kita, Santo Adolf Jansen, yang mungkin bisa dijadikan pedoman sederhana bagi kita untuk berdiskusi terkait penghayatan hidup kita dalam komunitas. Pertama, Adolf Jansen sebagai pribadi kedua. Salah satu bukti yang menggambarkan Adolf Jansen adalah seorang pribadi adalah devosinya pada Allah Tritunggal. Pada setiap mulai pekerjaan, Adolf Jansen selalu berkata, semuanya dengan Allah. Warisan rohani yang sangat kaya dari keluarganya memungkinkan Adolf Jansen bertumbuh dan berkembang menjadi seorang misionaris yang bermutu pada zamannya dan masih relevan sampai saat ini. Sejarah mencatat bahwa kedalaman cinta kasih yang dialami oleh orang tuanya mempengaruhi dan meresap pribadi Adolf. Dengan ini, Adolf Jansen mulai menaruh cinta, penghayatan dan penghormatan serta penyembahan yang begitu dalam kepada Allah Tritunggal. Cinta Adolf Jansen kepada Allah Tritunggal Maha menjadi spiritualitas dasar bagi para pengikutnya dalam membangun hidup komunitas. Oleh karena itu, kita sebagai putra Adolf Jansen mengenal tiga identitas atau spiritualitas trinitaris dari diri kita, yakni penyerahan kepada terdakwa, pemuridan kepada sabda ilahi yang menjelma, dan penghormatan khusus kepada Tuhan Yesus. Kita diajak untuk mempertajam kekuatan rohani dan merefleksikan relasi intim Allah Tritunggal di tengah menyusun hidup komunitas, agar kita tidak hanya pandai merumuskan identitas kita sebagai kaum religius, tetapi juga menerjemahkan rumusan itu ke dalam hidup setiap hari. Sekali lagi, ranting akan menghasilkan buah jika ia tetap tinggal pada pokok. Kedua, kesadaran spiritual sebagai fondasi panggilan dan karya misioner Santo Adolf Jansen. Secara sederhana, kesadaran spiritual didefinisikan sebagai kebaikan hidup yang menekankan kesadaran diri dan hubungan dengan Ilahi serta semesta yang melahirkan nilai-nilai hidup seperti damai, cinta, bahagia, dan kebebasan. Kesaksian hidup Adolf Jansen membuktikan bahwa ia memiliki kesadaran spiritual yang aman. Ia mempunyai integritas diri yang kuat sehingga ia mampu menjaga keseimbangan antara kualitas hidup rohani dan kesaksian hidupnya serta memaknai setiap aktivitas hidupnya sebagai wujud perusahaan. Kesadaran spiritual sebagaimana ditunjukkan oleh Adolf Jansen hendaknya membawa kita pada suatu sikap terbuka untuk memahami bahwa hidup komunitas mesti terarah pada hal-hal spiritual, doa, meditasi, misa, kegiatan rohani, dan kesaksian hidup. Hal ini lalu membawa setiap pribadi untuk mengenal kebajikan Injil yang dibacakan oleh Yesus sebagai jalan hidup komunitas. Di samping itu, kita dihantar untuk memahami hakikat hidup religius, di mana kita dipanggil secara personal untuk suatu konteks hidup komunitas. Kesepahaman pola pikir ini secara jelas mengkonstruksikan kekayaan-kekayaan baru dalam komunitas untuk meminimalisir ekspektasi pandangan kita tentang hidup komunitas yang berimbas pada penghayatan hidup tanpa arah komunitas. Sebagai misionaris Kristen, kekuatan hidup komunitas menjadi tubuh pertahanan ketika badai menimpa kehidupan kita
polarisasi, ketimpangan sosial, krisis lingkungan, dan perubahan nilai-nilai dalam masyarakat modern. Namun semangat misioner yang diwariskan oleh Santo Paulus Gereja, khususnya hidup berkomunitas, terus menjadi kekuatan yang mendorong kita sebagai anggota SPB untuk menjawab kebutuhan zaman dengan spirit misioner yang relevan. Marilah kita memulihkan identitas kita sebagai SPB dengan cara yang sederhana, seperti mengakrabkan diri dengan Allah dalam iman melalui hidup rohani, menyadari diri sebagai pribadi yang berkawan, konsisten, bertanggung jawab dalam menjalankan setiap tugas, rendah hati dengan keterbatasan diri, berbagi kasih kepada sesama yang membutuhkan, membangun dialog di tengah perbedaan, agar kita bisa menghasilkan buah yang menyatakan dan buah yang bermanfaat. Seperti Paulus Jansen yang mencintai dunia untuk menghasilkan buah-buah yang menyatakan, kita juga diajak untuk mencintai dunia bersama. Tanpa pengingat, suara kita hanya melahirkan puisi. Sebaliknya, tanpa suara, keinginan kita menjelma sebagai pengkhianat atas tanggung jawab kita sebagai seorang misionaris yang